Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Islam Zakaria bin Muhammad bin Ahmad bin Zakaria Al-Ansari rahimahullahu taala fi kitabih Fathil Wahhab bi syarh manhajit tulab nafanallahu bihi wa bi ulumihi wa bi kutubihi fi dharain amin. Wa thalithuha sha'imun wa tasrihu bihi tab'an li jama'atin min ziyadati. Wa syartuhu islamun wa aqlun wa naqa'un an nahwi haidin kullal yaumi fala yasihhu saumu min saumu man ittasafa bi dhiddi syai'in minha fi ba'dihi as-salati wa la yadurru nawmuhu ay nawmu kulli yawmi wa la igma'u aw sukru ba'dihi bi khilafi igma'in aw sukrin kullihi bi khilafi igma'i aw sukri kullihi li'anna al-igma'a wa sukra yakhrujani asy-syakhsa an Oh, bukan yakhrujani berarti. Yukhrijani asy-syakhsa ahliyati al-khitabi. Bi khilafi naumi idh yajibu qada'u salati al-fa'itati bihi dunal fa'itati bil igma'i was sukri fil jumlati. Wa dzikru sukri atau dzikru ya. Wa dzikru sukri min ziyadati. Faman syariba muskiran lailan wasahha fi ba'din nahar, sehat maksudnya ya, sahha saumuhu, mabok di malam hari, sehat pas siangnya. Nanti kita bahas, kita baca dulu. Wa syartu saumi ay sihhati atau sihhatuhu al ayyamu ay wuqu'uhu fiha ghayra yaumi 'idin ay 'idil fitri wa 'idil adha linnahyi an siyamiha fi khabaris sahihaini wa ayyamu tashriqin walau kana saumuha litamattu'in wa hiya thalathah ba'dal adha linnahyi an saumiha fi khabari Abi Dawud bi isnadin sahihin. Wa yaumi syakkin liqauli Ammar bin Yasir man sama yaumus syakki faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Rawu at-Tirmidzi wa ghairuhu wa sahahu. Wa qala al-Asnawi al-mansusul ma'ruf alladhi alaihi al-aktaruna al-karahah la tahrim bila sababin yaqdi saumuhu. Amma bisababin yaqtadihi ka qada'i wa nadari wa wirdin fayasihu saumuhu. Wirid. Nanti ada pembahasan tentang wirid ini ya. Fayasihu saumuhu kanadhirihi minas salati fil awqatil makruhah. Wa li khabari sahihain la taqdimu ramadhana bisaumi yaumin aw yaumaini illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Ka'an ya'tada saumaddahri aw sauma yaumin wa iftara yaumin aw wa iftara yaumin. Aqaya sabil wirdi al-baqi bi jami'is sabab wa huwa ayyaumu syaq yaumu 30 min sya'ban idza haddatsa an-nasu bi ru'yatihi walam yashhadu biha ahadun aw syahida biha adadun yuraddu fi syahadatihi kasibyani aw nisaa aw ubaidin atau abid aw fisqah wa dhannu sidquhum wa innama lam yasihha saumuhu an ramadhana li'annahu lam yatabayyan kaunuhu minhu. Na'am. Man ya'taqada sidqa man qala innahu ra'ahu mimman dzakara yasihu minhu saumahu bal yajibu alaih. Wa taqaddama fil kalami 'ala niyyah sihhatan niyati dhanin dzalika wa wuqu'i saumi an ramadhana idza tabayyana kaunuhu minhu wa i'tabaru huna al-'adada fi man ra'a bi khilafi fi ma marra
ihtiyatan lil ibadah fihima. Amma idza lam yatahaddats an-nasu bi ru'yatihi wa lam yashhad biha ahadun aw syahida biha wahidun mimman dzukira falaisal yaum yaumasyakki bal huwa min sya'ban wa in atabaqal ghaim li khabari in gumma alaikum. Tapi ikhwah, di sini Musannif rahimahullahu taala melanjutkan rukun puasa yang ketiga adalah shaim, adalah orang yang berpuasa itu sendiri. Shaim adalah bentuk isim fa'il dari kata shoma yusumu, sauman siyaman fahuwa shaimun. Shaimun, orang yang berpuasa. Wa tasrihu bihi tab'an li jama'ati min ziyadati. Dan ini mengikuti tasrihnya, yakni shaim ini mengikuti para ulama sebelum Syekh Zakaria Al-Ansori. Tapi jangan heran, di dalam kitab-kitab yang lain juga disebutkan hanya dua ya. Disebutkan hanya dua. Di kitab yang sekarang kita kaji disebutkannya 3. Itu mengikuti jamaah min ziyadati, dari tambahanku. Jadi tambahanku berarti di dalam kitab Minhajut Thalibinnya tidak ada ya. Wa syartuhu ay syartus shaim, dan syarat orang yang berpuasa itu adalah islamun, beragama Islam. Wa aqlun, berakal. Wa naqaun an nahwi haidin, suci dari haid. Sedikit penjelasan. Suci dari haid ini patokannya adalah berhentinya darah haid, bukan mandinya. Karena kalau mandi bisa dimundur-mundurkan. Ada si fulanah. Si fulanah ini berhenti darahnya jam 12 malam. Tapi si fulanah malah mandinya sengaja dimundur-mundurin sampai misalkan jam 7 pagi. Nah, maka sebetulnya kalau darah sudah berhenti, itu tandanya dia sudah wajib puasa. Tapi karena ada beberapa orang yang malas mungkin ya, jadi mandinya dimundur-mundurkan. Maka dari itu pentingnya kita mengecek jam atau hari ketika kita ini perempuan haid. Begitu ikhwah. Suci dari haid begitu. Karena meskipun junub kalau puasa itu boleh. Misal berhubungan badan, belum sempat mandi udah subuh duluan. Apakah puasanya sah? Sah, boleh. Itu arahnya ke sana. Tapi kalau misalkan memang berhenti darahnya nanti itu sesudah subuh, itu berarti dia tidak wajib, bahkan bisa berhukum haram. Kullal yaumi, setiap di sepanjang hari. Kullal yaumi ini sepanjang hari maknanya ya. Suci dari haid di sepanjang hari. Fala yasihhu saumu, maka tidak sah puasanya manita sofa, orang yang disifati bidi disyai'in minha fi ba'dihi kasolah, yang disifati selainnya. Maksudnya apa? Berarti nggak sah puasanya orang kafir, tidak sah puasanya orang yang tidak berakal, orang gila nggak sah, dan tidak sah juga orang yang tidak suci. Itu kalau kita bahasa kitanya mafhum mukhalafahnya ya. Fi ba'dihi, di sebagiannya, nggak perlu di sepanjang hari ya. Kalau di tengah-tengah hari dia murtad, keluar dari Islam, ya batal puasanya. Begitu. Kalau dia tiba-tiba gila, batal juga. 5 menit lagi azan, ada perempuan haid, 5 menit lagi batal puasanya. Kasolah, seperti sholat. Wala yadurru naumuhu, dan tidak berbahaya apa? Naumuhu, tidurnya. Tidur tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan puasa. Tidur tidak membatalkan puasa. Ai naumu kullil yaumi. Tidur sepanjang hari. Tidur sepanjang hari dari habis subuh sampai sebelum maghrib tidur. Atau dia bangun itu cuman untuk sholat. Gitu. Maka sah puasanya. Cuman kalau dia benar-benar nggak bangun ya, kalau tidur kan masih ada bangunnya ya,
Ini mah ada orang misalkan nggak bangun-bangun seharian, pingsan kali itu mah. Wala igma'u au sukru ba'dihi. Nah, ini berbeda. Kalau tidur enggak apa-apa, tapi kalau igma, kalau bahasanya yang cocok apa ya, kayak igma itu? Bentar ya. Igma. Di berapa itu kan nanti igma sama itu kan bisa makna ayan gitu ya. Pingsan, igma itu pingsan, sukar itu mabuk ya. Igma pingsan berbeda. Wala igma au sukru ba'dihi. Bi khilafi igma au sukr bi khilafi igma au sukri kullihi li anna al igma wa sukri yukhrijani syakhs an ahliyatil khitab. Kalau tidur sepanjang hari di kitab ini itu tidak jadi masalah. Tapi kalau pingsan dan mabuk, kalau sepanjang hari batal. Kalau sepanjang hari batal. Tapi kalau misalkan pingsannya sebentar, ba'dihi sebentar, nggak jadi masalah. Misalkan pingsannya sejam, begitu. Karena yang namanya, ya kalau pingsan dan mabuk itu udah hilang ya, kok ya, nggak bisa dibangunin istilahnya begitu. Sedangkan tidur masih bisa. Bi khilafin naumi, berbeda dengan makna tidur, idh yajibu qada'us shalah. Kalau tidur itu tetap diwajibkan qada' salat. Ada si fulan tidur jam 11 siang, bangun-bangun jam 4, zuhurnya kelewat. Nah, si fulan ini tetap berkewajiban qada' zuhur. Bihi, dengan qada' tersebut, dunal faitah bil igma'i au sukri fil jumlah. Berbeda dengan orang yang pingsan. Orang yang pingsan itu tidak wajib qada. Kita anggap seperti orang koma aja lah, ikhwan. Orang koma itu tidak wajib qada sholat. Orang pingsan tidak wajib qada sholat. Seperti itu. Nah, maka sebagaimana tabel yang pernah kita share, begitu ya. Termasuk yang membatalkan, tapi itu tabel qada dan fidyah ya, di pembahasan selanjutnya nanti. Tidur tidak berbahaya, yang berbahaya adalah pingsan ataupun mabuk kalau sepanjang hari. Seperti itu. Wa dzikru sukri min ziyadah, tidak pun pengucapan mabuk itu termasuk tambahanku, kata Syekh Zakaria Ansari. Kemudian beliau mengatakan faman syariba, barang siapa yang minum muskiron, yang memabukkan gitu ya, lailan pada malam hari. Ada orang mabuk malam hari. Malam hari mabuk. Kemudian soha, terjaga, sadar, fi ba'din nahar, di sebagian siangnya, soha saumuhu, maka sah puasanya. Ada si fulan mabuk. Kalau mabuknya mabuk yang haram, sengaja mabuk haram, berarti dosa juga dia. Misal nggak sengaja, dia mabuknya gara-gara salah makan jamur, malah makan jamur yang memabukkan. Habis sholat subuh, dia mabuk, celeng, keliengan, udah seperti orang mabuk minuman keras. Tapi dia sadar itu di jam, di sebagian ya, maksudnya di jam, misalkan habis asar dia sadar, loh, kenapa tadi? Nah, itu sah puasanya. Tapi kalau misalkan ini mafhum mukhalafahnya, kalau dia mabuknya sampai maghrib, dari subuh sampai maghrib gitu ya, itu nggak sah karena full. Beda sama sholat ya. Itu sholat tidak wajib diqada bagi dia. Tapi kan ini kalau misalkan mabuknya sebab kemaksiat itu nggak dapat rukhsah ya, ingat ya. Ar-rukhsatu la tu'atu bil ma'asi. Wa syartu shaumi, dan adapun syarat puasa ai sihatihi, yakni syarat sahnya, al ayyamu, yang pertama itu hari-harinya, ay wuqu'uhu fima ghaira yaumi aidin, yakni terjadinya atau dilakukannya puasa tersebut itu di hari-hari selain hari Id.
Hari itu apa? Idi fitrin wa idi adha, yakni Idul Fitri dan Idul Adha. Karena haram linahi, karena ada larangan an siyamiha, karena haram ada larangan untuk berpuasa di hari raya. Fi khabari sahihin, di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa ayyamu tasyrikin, wa ayyami tasyrikin, dan juga hari-hari tasyrik. Walau kana saumuhuma litamattu', meskipun puasanya untuk tamattu'. Wahya salasa ba'dal adha, dan itu adalah 3 hari setelah Idul Adha. Linnahyi, karena ada larangan an saumiha, dari puasa di hari tasyrik. Fi khabari Abi Daud, di riwayat hadisnya Abu Daud dengan sanad bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih. Juga dilarang, itu berarti yang dilarang udah 5 hari itu. Idul Fitri, Idul Adha, hari tasyrik 3 tuh. 11, 12, 13 berarti ya. Udah 5 hari. Kemudian hari apa lagi yang diharamkan? Wayau. Ini sebenarnya khilaf, yang ini khilaf ya. Wayau misyakin, dan hari syak. Liqauli Ammar bin Yasir, karena ada ucapan atau qaulnya Ammar bin Yasir, man shoma yaum syak faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang berpuasa pada hari syak, maka dia telah bermaksiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Tirmizi wa ghairuhu wasahu. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan selain Imam Tirmizi, dan mereka semua mensahihkannya. Qala Al-Asnawi, Imam Al-Asnawi mengatakan al-mansusul ma'ruf, yang dinaskan itu sudah diketahui, alladzi alaihi al-aktsaruna al-karahah, bahwasanya kebanyakan ulama itu berpendapat itu adalah makruh. Alaihi al-karahah, la tahrim, bukan keharaman. Jadi ada khilaf di situ, ikhwan. Ada yang mengatakan hari syak itu haram, ada yang berpendapat hari syak itu makruh. Seperti itu ya. Tapi lebih baik jaga-jaga. Khuruj minal khilaf mustahabun. Keluar dari khilaf mustahabun. Jadi amannya kalau hari syak enggak usah puasa. Amannya kita khuruj minal khilaf. Bila sababin, tanpa adanya sebab. Ingat, tanpa adanya sebab. Ya tadi somuhu, yang menjadikan puasanya tersebut. Kalau misalkan ada sebab, ya boleh-boleh saja nanti. Amma bisa babin ya qadadihi kaqadain. Kalau misalkan ada sebab yang harus ditunaikan seperti qada, nazar, atau juga yang sunnah itu wirid. Wirid ini adalah kebiasaan maksudnya. Ada puasa wirid, maksudnya puasa kebiasaan kita. Misal ada orang yang puasa kebiasaan Senin Kemis. Kebetulan hari syaknya itu hari Senin. Ya udah boleh. Begitu. Boleh. Sama seperti nanti ada cabang. Kita bahas sampai cabang itu aja nanti. Wawirdin fayasihu saumu, sah puasanya. Nah, ini yang masih punya utang meskipun sudah dilewat pertengahan Syaban, bayar puasanya karena itu wajib, ada sebab. Ya, yang masih punya utang bayar. Karena dzirihi minas shalah. Sama seperti sholat lah. Di waktu-waktu fil auqatil makruhah, di waktu-waktu yang makruh. Ba'da asar memang kita tidak ada sholat, atau bahasanya haram untuk sholat. Tapi kalau kita punya hutang sholat, ya bayar meskipun habis asar. Begitu. Tapi bagusnya jangan di masjid ya, khawatir nanti terkena fitnah. Wali khabari sahihaini, dan terdapat khabar dari sahihain, yakni sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim, la taqaddimu atau la taqaddamu Ramadan. Jangan kalian dahului Ramadan bisaum yaumin, dengan puasa 1 hari, au yaumaini, atau 2 hari, illa rajulun kana yasumu sauman falyamsum ya yasumhu. Kecuali kalau emang ada laki-laki yang kebiasaan puasa, ya udah puasa aja gitu. Ka'ani'ata ada samudhari, seperti orang yang kebiasaannya puasa dahar. Ya udah emang kebiasaan puasa dahar, mangga aja. Kalau puasa dahar itu puasa sepanjang tahun, kecuali 5 hari yang diharamkan tadi. Au sauma yaumin wa iftara yaumin, atau puasa sehari, buka sehari, puasa Nabi Daud. Kalau emang punya kebiasaan seperti itu, ya udah hantem aja, lanjut terus puasanya. Begitu. Nah, kalau kita yang tidak punya kebiasaan tersebut, lebih baik hati-hati. Makanya sabil wirid al-baqi bijami sabab, dan dikiaskan bil wird
dengan wirid itu adalah al-baqi, adalah puasa-puasa yang lainnya, bijami sebab, yang memiliki sebab. Pokoknya puasa-puasa yang memiliki sebab, kalau bertepatan dengan yaumus syak, maka udah puasa aja, nggak jadi masalah. Begitu ya, ya. Wa huwa yaumus syak, dan adapun yaumus syak itu adalah yaumus salasin, adalah hari ke-30 min Sya'ban, dari bulan Sya'ban. Idza tahaddatsan nasu bi ru'yati, apabila ketika orang sedang ngomongin lihat hilal. Walam yashhad, tapi tidak ada yang menyaksikan biha, hilal tersebut, ru'yah tersebut, ahadun, satu orang pun. Jadi cuma ngomongin aja. Nah, kalau zaman sekarang udah jelas sih, wah ada sidang isbat, udah tidak ngomong-ngomongin lagi manusia. Sekarang teknologi makin canggih. Coba kalau zaman dulu, tidak ditemuin mendung di sini, dikirim informan. Kamu cari tahu di kota sebelah, kelihatan apa enggak naik kuda. Misalkan perjalanannya 10 jam kelamaan. Misal perjalanannya naik kuda, kalau zaman dulu kan jauh-jauh ya. Misal perjalanannya 5 jam, sampai sono mendung juga. Ya keburu habis waktu. Gitu. Kalau zaman sekarang enggak, tinggal pakai sosial media. Di Bogor nggak kelihatan hilalnya. Gimana di Jakarta? Oh, di Jakarta nggak mendung, aman, kelihatan. Enak. Zaman dulu kan susah. Kalau udah mendung ya mendung. Gimana ini? Begitu. Au syahida biha, atau ada orang yang menyaksikan, adadun, beberapa orang, yuradu, ternyata beberapa orang tersebut adalah yang tertolak fi syahadatihi, dalam persaksian yang kasibian, seperti anak-anak, au nisa, perempuan, au ubaid. Ubaid ini berarti abdun yang di apa ya, wah bahasanya itu diperkecil, seperti Hamid jadi Humid, Abdun jadi Ubaid. Ntar apa lupa namanya. Pokoknya itu ya, Al-Fakir lupa. Tapi kita lanjutkan. Au fisqatin, atau yang ada memiliki kefasikan, wadzan nasidqu, dan apa, diduga gitu ya, diduga kebenarannya. Wa inna lam yasihha saumahu, lam yasihha saum, dan tidak sah puasanya an Ramadan, dari bulan Ramadan, li'annahu lam yatabayyan kaunuhu minhu, karena belum jelas Ramadan tersebut. Begitu. Jadi memang harus betul-betul jelas. Naam, man ya'taqada, barang siapa yang meyakini sidqa man qala innahu ra'ahu mimman dzukira yasihu minhu saumuhu. Benar kalau ada orang yang meyakini kebenaran dari orang yang melihat hilal, dan termasuk yang melihat itu adalah anak kecil, perempuan, atau hamba, ataupun orang yang fasik, dia yakin kebenarannya, dia tetap wajib mengikuti, dan dia sah puasanya. Bal yajibu, bahkan bukan hanya sah, bukan hanya boleh, tapi wajib alaihi, atas dirinya. Sudah kita bahas di awal, di majelis awal ya. Wa taqaddama fil kalami ala niyati sihhatu niyati dhanin dzalika wa wuqu'is shaumi an ramadhana idza tabayyana kaunuhu minhu. Dan sudah kita bahas pembahasan tentang niat. Dalam pembahasan niat itu adalah sahnya niat seseorang yang meyakini gitu ya, atau menduga kuat hal tersebut. Ya, ini orang yang emang persaksiannya perempuan itu tidak diterima. Tapi kalau kita yakin si perempuan ini, tapi saya yakin si perempuan ini benar. Nah, kalau kita yakin si perempuan ini benar gitu, maka kita jadi wajib juga tuh. Wa'ta baruhunal adad fi man ra'a bi khilafi fi ma marra ihtiyatan li ibadah fihima. Adapun di sini itu itibarnya itu adalah jumlahnya. Seperti itu. Fi man ra'a, bagi yang melihatnya. Bi khilafihi, berbeda fi ma marra, yang sudah kita
bahas ihtiyatan, itu untuk hati-hati lil ibadah dalam beribadah fihi ma, di dalam keduanya. Amma idza lam yatahaddats an-nasu bi riyati wa lam yashhad biha ahadun aw syahida biha wahidun mimman dzukira falaysa al-yaum yaumus syak. Tapi dan adapun kalau misalkan manusia tidak ngomongin tentang ru'yah, tidak ada yang melihat hilal, tidak ada yang juga melihat hilal dari orang-orang yang kita sebutkan, anak kecil, perempuan, budak ataupun orang yang fasik, tidak ada yang melihat hilal, mimma dzukira falaisal yaum, maka bukanlah hari itu yaumus syak, bukan hari syak. Pokoknya hari syak itu orang-orang udah ngomongin tentang ru'yah aja begitu. Bal huwa min Sya'ban, akan tetapi itu adalah termasuk masih Sya'ban. Wa in atbaqal ghaim li khabari in gum alaikum, apabila bertepatan dengan mendung, sebagaimana hadis yang sudah kita bahas, fa in gumma alaikum, apabila terjadi mendung atas kalian. Far'un cabang, idzin, bukan idzin, idzan in tasafa, in fa'ala ya, in, iya benar, idzan tasafa Sya'ban harumas saum, apabila sudah di pertengahan Sya'ban harumas saumu, maka haram berpuasa bila sababin, tanpa adanya sebab. Awal-awalnya mah kita nggak puasa, kenapa pas di tengah-tengah bulan Sya'ban pengen puasa sunnah? Nggak boleh, begitu ya. Tiba-tiba di pertengahan Sya'ban pengen puasa sunnah, nggak boleh. Illam yasilhu bima qablahu, kecuali gitu ya. Illam di sini kan maknanya apabila gitu ya. Selama tidak. Selama tidak disambungkan dengan hari sebelumnya, ala sahih menurut pendapat yang sahih fil majmu'i wa ghairihi, dalam kitab majmu' ataupun selainnya. Jadi kalau mau betul itu gini, kan pertengahan Sya'ban itu misal tanggal 16. Maka kalau mau puasa di pertengahan Sya'ban ke sana, dimulailah dari misalkan 14, 15, 16, 17, 18 gitu, runtut. Seperti itu, runtut. Berhenti satu hari maka sudah tidak boleh lagi. Atau memang orang yang tadi wirid ya, wirid itu orang yang sudah punya kebiasaan. Punya kebiasaan Senin Kamis. Kalau dia punya kebiasaan Senin Kamis, meskipun sudah ngelewatin pertengahan Sya'ban, ya lanjut aja puasa. Begitu. Karena itu wiridnya, kebiasaannya. Seperti itu. Apalagi yang wajib. Kodok, nazar, selesain pokoknya. Yang wajib-wajib harus diselesaikan. Tapi ikhwah, itu adalah kajian kita pada malam hari ini. Sebelum diakhiri, adakah yang ditanyakan terlebih dahulu, ikhwah? Insya Allah di pertemuan selanjutnya, mohon maaf malam ini belum bisa banyak, karena Al-Fakir tadi ada kegiatan juga. Insya Allah di pertemuan selanjutnya, itu tentang sunnah-sunnah puasa ya. Allah malakasumtu, kita bahas Allah malakasumtu nanti. Itu sunnah-sunnahnya banyak sekali. Jadi jangan puasa itu jangan nanggung-nanggung lah. Puasa itu sunnahnya ambil semua. Jangan nanggung-nanggung. Al-Fakir punya guru, beliau itu bilang begini. KB Kodarin, coba biasakan sebelum sahur sholat tahajud. Nah begitu. Paling cuma 5 menit, tapi bisa nggak? Nah, gitu. Padahal kan gampang ya. Kita sahur sambil nonton TV. Apalagi sekarang TV ngakok-ngakok yang lucu-lucu. Sholat tahajud paling 5 menit, kata beliau begitu. Al-Fakir pernah nyoba, cuman gagal. Entah kenapa ya. Kalau beliau itu menganjurkannya sebelum sahur. Kata beliau sebelum sahur coba ambil wudhu tahajud. Ya Al-Fakir paling berhasil cuman berapa hari gitu ya. Kadang lupa sahur dulu baru tahajud. Kadang beneran lupa sampai subuh. Nah, jadi itu salah satu kita jadikan wirid. Di hari-hari biasa misalkan susah bangun subuh atau susah bangun di malam harinya. Nah, kan pas puasa lebih gampang. Gitu. Karena puasa itu sugesti kita kuat betul. Pas puasa itu sugesti kita ikutan kuat, begitu ya. Maka dari itu salah satu wiridnya kita nanti
sebelum sahur tahajud. Gitu, sebelum sahur tahajud. 2 rakaat aja. Apakah harus witir lagi? Nggak harus. Bahkan pendapat yang kuat itu tidak disunahkan lagi. Tapi katanya witir bisa dibatalkan, digenapkan. Nanti itu pembahasannya. Ada 2 pendapat tentang witir. Pendapat yang rojih, tidak ada witir di satu malam. Jadi kalau udah witir taraweh, udah nggak usah witir lagi. Gitu. Mau tahajud boleh nggak? Boleh. Nggak jadi masalah. Itu di kitab Minhajut Thalibin juga ada. Nanti juga ada cara menggenapkan ya. Kita bahas juga insya Allah. Ada lagi wah yang ditanyakan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misal orang punya kebiasaan puasa Daud. Sampai 1 hari sebelum Ramadan itu tidak apa. Betul, tidak apa-apa. Boleh. Tidak apa-apa. Karena dia punya kebiasaan. Itu sebenarnya wirid. Wirid orang beda-beda ya, Pak. Fakir punya guru, Ustaz Burhan Ubaidillah, beliau mengatakan tiap orang tuh punya wirid. Ada orang yang wiridnya baca Al-Quran. Tiap hari baca Al-Quran. Ya emang dia nyamannya di situ. Hatinya di situ. Ada yang wiridnya jikir, jikir terus. Emang nyamannya di situ dia. Ada yang wiridnya puasa. Kalau nggak puasa hatinya nggak tenang dia. Ada yang wiridnya sedekah, gitu ya. Wirid itu kebiasaan maksudnya. Ya. Beliau katakan ya minimal kita punya wirid ya. Nggak, wirid itu maksudnya adalah kebaikan yang terus-terus kita lakukan. Ya. Jadi seakan-akan itu kita mewajibkan hal tersebut pada diri kita. Padahal sunnah. Padahal itu sunnah. Tapi kita jadikan wirid. Gitu. Nah, kalau terbiasa puasa Daud atau puasa Nabi Daud, itu berarti dia udah punya wirid. Ahsanul, bagus sekali itu ya. Di umur 40 ke bawah, Senin Kamis lah. Di atas 40 puasa Nabi Daud. Ngirit juga kan, beras lagi mahal. Itu. Nggak kuat, batalin. Puasa sunnah bebas. Puasa sunnah di dalam mazhab kita boleh dibatalkan meskipun males puasa, batalin aja. Padahal udah setengah jalan, boleh nggak perlu dikodok. Di mazhab lain itu ada yang mewajibkan kodok, begitu. Itu ada di dalam kitab Lataiful Isyarat, syarah dari Nazom Al-Waraqat. Ada lagi ikhwah? Tapi puasa juga puasa yang berkualitas ya. Gitu. Nah, puasa yang berkualitas nanti didengarkan kajian di Maqasidus Shaum. Itu menurut Al-Fakir termasuk upgrade yang paling bagus untuk puasa kita. Habis itu Asrarus Shaum. Sama aja tuh. Tapi Al-Fakir sarankan Maqasidus Shaum dulu. Maqasidus Shaum dulu. Dengarkan baru Asrarus Shaum. Itu untuk mengupgrade. Kita tuh puasa tuh tujuannya apa sih? Gitu. Nah di situ di Maqasidus Shaum sesuai judulnya Maqasid. Izin bertanya mengenai buka puasa. Saat kita buka puasa Allahumma lakasumtu itu dibaca saat mau buka puasa atau setelah buka puasa? Bebas. Mau sebelum mau sesudah itu kan doa. Tapi kalau secara bahasa Allahumma lakasumtu. Sumtu itu adalah bentuk fi'il madhi. Soma ya sumu. Asal katanya sawama kan. Sawama kemudian Allahumma laka sumtu. Ya Allah bagimu laka sumtu aku telah berpuasa. Sumtu itu soma. Kalau soma kan domirnya huwa. Kalau sumtu domirnya ana. Asal katanya sawama. Itu kalau di kaidah i'lal ya. Sawama yaswumu. Sawama yaswumu. Terlalu sakil, terlalu berat. Maka itu diubah. Soma yasumu. Seperti koma yakumu. Seperti kola yakulu. Kola kalau kemasukan domiran jadi kultu. Soma jadi sumtu. Nah aku telah berpuasa. Berarti kan telah. Ya Allah aku telah berpuasa. Allahumma laka sumtu. Wabika amantu.
beriman padamu. Wa ala rizkika, dan atas rezekimu, after tu, aku buka. Aku telah buka. Seperti itu. Wa yaqulu wa an yaqula, kalau di sini nih, wa an yaqula akiba wa aula min qaulihi inda fitrihi. Nah, kalau di dalam kitab Fathul Wahhab itu pakainya akiba. Akiba itu setelah, di belakang. Di belakang buka. Bukanya baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Minum air putih. Habis minum air putih, Allahumma lakasumtu wabika amantu wa ala rizkika aftartu. Tapi kalau di ini cuman Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu. Seperti itu. Kemudian pakai zahabadz dhamahu wa batalatil urqu wa thabatil ajru insyaallah. Itu juga sama, zahaba. Zahaba kan fil madhi juga, telah pergi. Nah, insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas urutannya ya. Tapi pada intinya bebas, yang namanya doa kapan aja. Tapi kalau disebutkan bagusnya bagaimana, nah itu nanti kita ikut para ulama. Imam An-Nawawi itu bukan pakai akibat. Imam An-Nawawi pakai ibaratnya inda. Inda itu ketika. Nah, begitu. Jadi ada khilaf di sana, tapi yang digunakan oleh Syekh Zakaria Al-Ansori itu adalah akibat. Akibat itu berarti setelah, begitu ya. Jadi jangan gara-gara ini berantem ya. Cuman gara-gara doa berantem. Yang nggak doa tepuk tangan. Kita yang baca doa berantem misal, yang nggak doa malah seneng-senengan. Gitu. Jadi nggak usah diperbesar hal seperti itu. Jadi mau setelah sesudah bebas. Tapi sebagaimana Syekh Zakaria Ansori katakan nanti itu setelah berbuka. Itu ya secara bahasa juga lebih masuk ya, ya. Pakainya fiil madi. Tapi ingat ya, kalau kita belajar bahasa Arab, khususnya belajar hadis, ada istilahnya yang disebutkan itu fiil madi, tapi yang dimaksud itu fiil mudhari. Nah, sebagaimana hadis masuk kamar mandi, itu disebutkan idza dakhalal hamam, apabila masuk hamam, Nabi itu mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ulama menjelaskan dakhala di situ bukan setelah Nabi masuk. Meskipun secara bahasa dakhala itu adalah masuk. In dakhala, apabila telah masuk. Tapi in aroda duhul, apabila hendak masuk. Jadi dakhala di sini fi'il madi maknanya itu segera akan masuk gitu. Jadi waktunya nggak lama. Apabila Nabi bentar lagi masuk kamar mandi gitu ya. Tapi pakai katanya dakhala. Gitu. Jadi kalau kita lihat di kitab hadis itu kan pakainya dakhala. Apabila Nabi dakhala itu kan telah masuk. Nabi mengucapkan Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Apakah baca doanya itu setelah masuk kamar mandi? Ya ulama kan menjelaskan semuanya sepakat. Baca doanya sebelum masuk kamar mandi. Ini di luar kamar mandi. Tapi kenapa di hadisnya disebut dakhala? Nah itu penjelasannya. Jadi kalau ada misalkan ada yang mengatakan Allahumma laka sumtu, maksudnya Allahumma laka misalkan itu dimaknai mudhari, ya harus ada hujahnya. Nah begitu ya ikhwah. Tapi di sini ada pertanyaan, bisa dipahami masalah tentang doa puasa itu ya, nanti kita bahas insya Allah besok. Di sini ada pertanyaan, kalau sholat tarawih lagi setelah sholat witir bagian misalnya untuk menggenapkan 2 rakaat karena sebelumnya ikut tarawih yang 11, boleh. Pokoknya tidak apa-apa setelah sholat witir, itu sholat sunnah lagi, tidak apa-apa. Bahkan ada ulama yang keliling masjid ikhwah untuk sholat sunnah, tarawih. Di masjid ini udah 20 rakaat, ganti masjid lagi. 20 rakaat, pindah masjid lagi, 20 rakaat, terus sampai subuh. Ada yang begitu. Bebas ya, tarawih itu berapapun boleh.
2 rakaat aja bisa disebut taraweh. Cuman afdolnya tergantung ulama. Ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 20. Di Arab sana kan ada yang mengenapkan jadi 40. Seperti itu. Jangan gara-gara taraweh berantem juga. Pada intinya di bulan Ramadan perbanyak sholat sunnah. Perbanyak sholat sunnah. Begitu. Setelah sholat witir boleh sholat sunnah lagi boleh. Adapun setelah sholat witir, witir lagi boleh tidak nanti. Habis taraweh witir. Malamnya tahajud, habis tahajud witir lagi atau tidak. Nah itu nanti pembahasannya besok aja. Ya. Biar ada pembahasan besok. Biar banyak pembahasannya maksudnya. Intinya boleh. Intinya boleh. Tadi witir sudah kita singgung sedikit. Ada lagi ikhwah? Baik, sebentar. Ada yang raise hand? Tafadhol, sudah dibuka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau nanya, di bulan Ramadan kan kabarnya itu semua jin atau setan-setan dibelenggu katanya Ustaz. Tapi ana beberapa kali menemukan di tahun yang berbeda itu ada santri atau ada warga yang kesurupan. Nah itu penjelasannya gimana Ustaz? Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Cakep pertanyaannya. Jadi antara dulu ya ini biar tidak bentrok. Antara jin dengan jin. Antara setan dengan kesurupan. Satu tentang kesurupan dulu. Ini kita lebarin dulu ya, tentang kesurupan dulu. Tentang kesurupan ulama terbagi menjadi 2. Ada yang mengatakan kesurupan itu real bisa dari jin. Ada kesurupan itu bukan dari jin, emang stres aja dia gitu. Emang stres, emang ketekan. Nangis sendiri di pojokan gitu. Nah, itu kan kayak orang kesurupan, tiba-tiba nangis, tiba-tiba nangis. Nah, begitu. Itu kan seperti orang kesurupan ya. Tiba-tiba ketawa. Nah, itu kan seperti orang kesurupan. Itu ulama yang berpendapat bahwa jin itu nggak bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Itu salah satu pendapat. Ada pendapat lagi yang mengatakan jin itu bisa mengalir dalam darah manusia alias bisa masuk. Sekarang kita ambil pendapat yang ini dulu. Jin itu bisa masuk ke dalam darah manusia. Seperti itu. Jin itu bisa masuk ke dalam darah manusia. Itu dulu yang kita ambil. Kita anggap kesurupan itu real ada dan real sebab jin. Tapi ikhwah, tentang penyebab kesurupan, tidak semuanya kesurupan itu disebabkan jin. Begitu. Karena kesurupan bisa dilihat itu seperti hilangnya akal begitu ya. Atau kamu nggak jelas dan lain sebagainya. Nah, yang kita bahas sekarang adalah betulan misalkan karena jin. Karena memang itu bisa dibuktikan gitu ya oleh ahli-ahli ruqyah syar'i bahwa saya memang jin itu bisa masuk gitu. Nah, sekarang pertanyaannya kita masuk ke pertanyaan. Jika betul kesurupan itu kemasukan jin, sedangkan katanya setan dibelenggu, begitu ya. Lalu bagaimana itu? Apakah betul dibelenggu? Pertanyaannya sangat bagus. Al-Fakir kirimkan dulu kitabnya ya, sebentar. Ini sudah, coba, nah ini ada yang ikut majelis. Coba di antar ikhwah, ada yang masih ingat jawabannya? Boleh raise hand. Silahkan. Sambil Al-Fakir cari kitabnya. Ada yang bisa menjelaskan yang pernah ikut kajian Maqasidus Shaum? Ayo. Yang pernah ikut kajian Maqasidus Shaum pernah kita jelaskan nih masalah ini. Ya, Al-Fakir kirim lagi kitabnya. Yang masih ingat boleh resen ya, sambil sharing tuh. Maqasidus Shaum. Sebentar, Maqasidus Shaum. Ini dia, Tadib Maqasidus Shaum. Al-Fakir kirim di grup. Al-Fakir teruskan ya. Nah, itu ikhwah. Di grup ini sudah Al-Fakir kirim Tahdhib Maqasidus Shaum. Karangan Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdissalam. Dibuka kitabnya. Dibuka
Buka halaman sebentar ikhwah. Dibuka halaman watasfidu syayatin itu halaman 12. Kalau di PDF-nya halaman 5. Nah, Izzuddin bin Abdissalam mengatakan, di belenggunya setan itu ibaratun anin kita'i waswasatihim anis shaimin. Jadi yang dimaksud itu bukan setan yang dibelenggu, tapi gangguannya, tapi bisikannya itu mulai direda. Setannya masih ada, begitu. Setannya masih ada, tapi gangguannya itu diperkecil gitu ya. Jadi cuman setan-setan tertentu, yang lainnya itu diputuskan gitu, was-wasnya. Kemudian li'annahum la yatma'una fi ijabatihim ilal ma'asi. Karena orang yang puasa itu mayoritas dominannya itu sudah tidak nafsu lagi buat bermaksiat ketika puasa. Nah, seakan-akan setan itu udah nggak kerja lagi gitu ya. Di situ maksudnya. Itu yang pertama. Jadi di belenggu setan itu maksudnya adalah di tahun atau di bulan Ramadan itu setan itu seperti gagal terus kerjanya. Kenapa? Karena manusia sudah bisa menjaga diri sebab puasanya. Karena orang yang berpuasa itu tamengnya begitu kuat. Begitu ikhwah. Jadi bukan real betul-betul dibelenggu di penjara. Bukan real seperti itu. Itu pendapat yang pertama. Jadi bisa dimaknai dua ini ya. Kemudian halaman 12. Ada lagi tidak ikhwah? Sebentar di halaman udah itu halaman 12 ya. Ada makna yang kedua, itu real setannya dibelenggu. Tapi kan setan itu juga bukan hanya bentuk. Setan itu sifat ikhwah. Setan itu sifat. Bukan makhluk. Ya kan makhluk itu kan jin, manusia, malaikat kan. Nah yang memiliki sifat setan itu dua. Antara jin dan manusia. Itu punya sifat setan. Nah jin yang berkelakuan buruk disebut setan. Manusia berkelakuan buruk juga disebut setan. Begitu. Di situ maknanya. Jadi dibelenggu bukan real, bukan betul-betul di penjara dibelenggu. Tapi yang dimaksud dibelenggu adalah ketika puasa, setan itu seakan-akan gangguan-gangguannya itu digugurkan semuanya, dibatalkan semuanya. Karena apa? Tamengnya manusia ketika bulan Ramadan itu sangat kuat. Seperti itu ikhwah. Yang menjawab itu adalah Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdissalam. Kurang lebih seperti itu. Coba Al-Fakir buka lagi. Apakah bisa dipahami Sidi? Apakah bisa dipahami? Apakah sudah dibuka? Misalkan ambil pendapat yang kedua, misalkan setan betul-betul dibelenggu, maka misal ya, setan beneran tidak ada, gitu. Nanti kan jadi pertanyaan, loh, kalau setan tidak ada, kenapa manusia masih berkelakuan buruk? Gitu. Itu di jawaban juga banyak ya. Salah satunya adalah ya manusia berkelakuan buruk karena selama 11 bulan dia dididik sama setan, gitu. Akhirnya dia jadi setan beneran, jadi kebiasaan. Gitu. 11 bulan dididik setan, 1 bulan dilepasin. Seperti itu. Atau bisa juga jawabannya. Jawabannya adalah setan betul-betul dibelenggu, adapun orang yang kesurupan, dia itu bukan kesurupan kemasukan jin. Tapi ya dia setannya sendiri. Gitu. Dia kemasukan oleh sifat-sifat buruknya. Udah banyak wallahu alam karena itu hal gaib. Al-Fakir tidak bisa memastikan. Adapun pertanyaannya tadi tentang setan dibelenggu, sebagaimana jawaban Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdissalam, bukan maksudnya setan yang dipenjarakan, akan tetapi adalah keburukan-keburukannya yang berkurang. Wallahu a'lam.
Tafadhol Sidi. Syukur Ustaz jawabannya. Kalau boleh Ana nanya lagi satu pertanyaan lagi Ustaz. Boleh silakan. Nah gini Ustaz, di bulan Ramadan itu kan masih banyak seperti warung-warung yang buka dan yang menjual itu kebanyakan muslimin dari golongan kita sendiri, dan yang mokel, yang bolong, yang makan itu dari golongan kita sendiri juga. Nah, uang dari pembelian itu apa dikatakan halal atau subhat Ustaz? Syukron, Baik, syukron. Al-Fakir lebih ke syubhat kali ya, cuman kalau ke haram terlalu keras ya. Al-Fakir lebih ke syubhat, tapi secara pendalilan seperti ini ya, man dalla 'alal khair kafa'ilih, man dalla 'ala syarr kafa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ganjarannya sama seperti orang yang melakukan. Kita misalkan ngajak teman kita sholat, yang tadinya dia misalkan malas sholat duha, kita ajak sholat duha, kita sholat duha, dia sholat duha. Dia dapat pahala sholat duha, kita juga dapat pahala sholat duha. Tapi karena kita ngajak dia, pahala kita double. Nah begitu. Nah sekarang orang yang menunjukkan kepada keburukan, itu dosanya sama. Begitu. Jadi, nah ini, aduh bingung juga sebenarnya ikhwah. Tapi kalau saya nggak jualan misalkan, nanti nggak ada yang beli gitu. Nanti saya nggak ada pemasukan gitu. Takutnya kan ada yang mengatakan seperti itu ya. Sekarang kita jawab dulu secara fikih. Kita jawab dulu secara fikih ya. Hukumnya itu tidak boleh berjualan di siang hari kepada kaum muslimin ikhwah. Kalau mau jualan, satu syaratnya. Bukan satu syaratnya. Kalau mau jualan syaratnya satu. Yang menjual orang muslim, maka yang menjual harus puasa juga. Karena biar sama-sama merasakan. Yang kedua, yang membeli itu harus diseleksi. Dalam artian betul nggak nih yang beli? Misalkan perempuan yang sedang haid, ya kan nggak wajib puasa. Yang beli itu misalkan adalah non muslim gitu. Yang beli anak kecil harus diseleksi. Maka kalau yang beli itu orang dewasa, itu harus kita tanya, Bapak, misalkan, Mas, kenapa kok beli makan di siang hari kan lagi puasa? Kata si emasnya, Bu, saya lagi sakit. Nah, kena rukhsah. Boleh kita layanin. Begitu. Tapi kalau kita jualan di siang Ramadan tanpa ada seleksi, hantam terus. Pokoknya ada yang beli kita kasih, kita kasih, kita kasih, kita kasih. Meskipun warungnya ditutup. Nah, itu mah cuman formalitas gitu ditutup tanpa adanya seleksi begitu ya. Husnuzon juga susah ikhwah. Kenapa susah? Karena di Indonesia mayoritas muslim gitu ya. Secara fikih tidak boleh. Tapi ya nggak bisa ya, Al-Fakir juga nggak enak kalau misalkan kita menghukumi hasil jualannya haram. Itu lebih ke syubhat. Kenapa syubhat? Bisa saja yang beli kan non muslim. Bisa saja yang beli itu anak kecil. Bisa saja yang beli itu adalah ibu-ibu yang sedang haid, perempuan yang sedang haid. Bisa aja yang beli itu orang muslim, balik, berakal, dia beli bukan buat dia, tapi memang dia beli dari siang buat buka puasa. Husnuzonnya begitu. Tapi tetap catatannya kalau mau buka warung sebaiknya sebelum atau sesudah asar lah. Biar kita husnuzon kita kuat. Pokoknya buka warung habis asar, husnuzon kita kuat, dia beli untuk buka puasa. Ternyata pas dia beli habis asar makannya di tempat. Itu namanya dia buka puasa. Maka dari itu perlu seleksi itu. Jadi harus ada seleksi ya ikhwah ya. Kalau mau jualan di bulan Ramadan, kalau betul-betul nggak ada penghasilan lagi, ya harus diseleksi syaratnya itu. Kalau nggak mau ada seleksi, ya udah jualannya malam hari atau jualannya sebelum maghrib gitu supaya kita husnuzon. Pokoknya emang ini buat buka dan tidak menerima makan di tempat, begitu ya. Kecuali boleh makan di tempat bagi perempuan haid, perempuan hamil yang tidak kuat, anak kecil, dan orang yang sakit. Misal begitu. Insya Allah berkah. Insya Allah berkah. Kurang lebih seperti itu, Pak. Secara fikihnya ya begitu, Pak, secara fikih. Wallahu a'lam. Kalau misalkan Ustaz, misalkan di dalam warungnya setelah tirai ya, ada tulisan di kertas
dengan keterangan hanya dijual untuk non muslim, ibu hamil, atau yang tidak berpuasa, itu apakah lebih menjaga, lebih aman, Ustaz? Betul sekali. Assalamualaikum. Itu lebih menjaga, lebih bagus, lebih cakep, tapi tulisannya yang gede ya. Tulisannya yang bisa kebaca. Jangan sampai sengaja nih tulisannya kecil. Jangan sampai seperti itu. Ahsan itu bagus. Begitu. Jadi kan setidaknya terhindar dari ya Ustaz ya. Iya, betul. Setidaknya ada usaha kita, ada ikhtiar kita untuk memberitahu. Hatta dia tidak mengikuti ya urusan dia sudah. Yang penting kita ngasih tahu Ustaz ya. Betul sekali. Dosa orang lain tidak kita tanggung. Pokoknya kita ngingetin. Warung saya cuma jual nasi bagi orang yang tidak berpuasa. Benar yang tidak berpuasa. Begitu. Kalau dia bohong, itu urusan dia. Betul sekali. Itu salah satu solusinya ya bagi yang jualan. Tapi ingat, yang jualan juga harus betul-betul menjaga. Maksudnya hatinya itu harus dijaga. Jangan sampai, bodo amat yang penting laku. Nah, jangan sampai seperti itu. Balik ke yang jual lagi. Nah, terus untuk Ustaz, misalkan ini benar-benar berpuasa dan sangat kuat untuk tahun-tahun sebelumnya. Tapi di tahun ini misalkan dia sedang ada penyakit, ya sebenarnya dia yakin, tapi menurut dokter dia tidak dianjurkan, atau menurut beberapa pandangan orang dia tidak dianjurkan, tapi dia yakin untuk berpuasa. Itu harus dipaksakan atau gimana, Ustaz? Assalamualaikum. Untuk masalah kesehatan, sebagaimana ulama katakan, untuk masalah kesehatan mau tak mau kita ini harus mengikuti kaulnya kaul tobib, dalam artian kaul ucapan atau saran dari dokter. Meskipun dia yakin saya kuat, saya hebat, saya bisa, tapi kan dokter kamu kalau bisa mati katanya begitu. Ya katanya harus ikut dokter, karena jangan sampai dipaksakan. Itu puasa itu kalau bagi orang yang sakit itu dapat rukhsah, dan rukhsah itu salah satu kesunahan. Jadi ambil rukhsahnya kalau dia yakin sembuh, karena ada orang yang berpenyakit tidak bisa sembuh. Kalau tidak bisa sembuh langsung fidyah, kalau bisa sembuh itu kodok nanti di lain hari. Begitu. Jadi yang jadi patokan itu bukan rasa-rasaan dia. Yang jadi patokan adalah pendapat dokter. Jadi yang dipaksain. Seperti itu. Nah, kalau untuk terkait kuat puasanya itu, Ustaz, kan dia di Indonesia sangat kuat dari awal sampai akhir untuk puasa di Indonesia. Tiba-tiba ada tugas ke luar negeri yang mana jangkanya itu untuk berpuasa lebih dari 20 jam, Ustaz. Kan ada kata biasanya yang dijelaskan di TV-TV atau di media-media yang sampai harus berpuasa sekian puluh jam kan, Ustaz. Nah, di sana itu gimana, Ustaz? Apa kita harus memaksakan sesuai negaranya sedangkan dia sendiri tidak kuat atau gimana, Ustaz? Allah ilaikum. Bagaimana yang telah kita pelajari, misalnya di kitab Safinatun aja, itu ada kata itokoh. Itokoh itu artinya mampu. Itokoh itu artinya kuat. Kalau tidak kuat, tidak boleh dipaksakan. Kita ambil contoh sholat aja dulu. Sholat itu sampai kita meninggal baru selesai. Tapi yang dijadikan rukhsah itu adalah posisinya. Sholat itu kalau kita tidak mampu dalam keadaan berdiri, maka boleh duduk. Jangan dipaksain berdiri. Sekarang kita balik lagi ke puasa. Kalau memang tidak kuat karena tidak terbiasa ya, ya. Karena tidak terbiasa. Misalkan kita sekitar dari jam kita ambil jam 4 ya, dari jam 4 sampai jam 6. 12 jam, 13 jam, 14 jam. Puasa sekitar 14 jam, 15 jam. Tapi misalkan pergi ke Swedia, puasanya misalkan di Swedia 20 jam. Puasa di Swedia 20 jam. Kita nggak kuat. Itu kita sudah termasuk orang yang tidak mampu. Itokoh itu. Begitu. Jadi nunggu kita memang beradaptasi. Jangan sampai misalkan udah nggak kuat. Kalau bahasa di sininya mah sudah kalantih. Bahasa di sini disebutnya kalantih. Ya, udah lapar banget.
dipaksain. Nah, dipaksain puasa. Nah, itu tidak boleh. Seperti itu. Jadi kembali ke diri kita, tanyakan kepada diri kita. Seperti itu. Bisa dipahami sih, Di? Nah, Ustaz, syukron untuk mungkin akhiran Ustaz ya. Misalkan ada beberapa orang yang masih mempunyai hutang puasa di tahun lalu, Ustaz. Tapi untuk tahun ini belum sempat mengganti atau selalu menunda-nunda, Ustaz. Terus ada beberapa tokoh atau mungkin orang yang dipandang bisa memberi solusi. Tokoh itu berkata bahwa ya sudah, kalau tidak bisa sekarang atau tidak sempat sekarang atau males untuk mengganti sekarang, bisa nanti setelah Lebaran. Itu gimana, Ustaz? Baik, assalamualaikum. Untuk orang yang memiliki hutang misal tahun 2023 punya hutang puasa, dilambat-lambatkan sampai 2024, maka nanti dia terkena dua. Satu, kodoknya dia itu masih kena kodok. Misalkan dia di 2023 punya hutang 7, maka hutang 7 itu akan terus ada pada dirinya. Yang kedua, karena dia malas-malesan, bukan karena penyakit atau yang lainnya, bukan karena uzur, tapi karena malas-malesan sampai masuk tahun 2024, maka dia selain kodok, dia juga kena fidyah. Fidyahnya segimana? Fidyahnya itu sama seperti kodoknya dia. Kodoknya 7, masuk puasa 2024, kena juga dia fidyah. Jadi double tuh. Kodok iya, fidyah iya, kodoknya tetap. Seperti itu. Insya Allah itu kita bahas di pembahasan kodok dan fidyah. Kita bahas di pembahasan kodok dan fidyah di pertemuan selanjutnya insya Allah. Begitu sih, di wallahu a'lam. Ustaz, syukuran Ustaz, syukuran Ustaz. Tapi Pak, pertanyaan terakhir di sini, apakah setiap rukhsah itu berhukum sunnah? Sunnah kalau misalkan memang itu jalur terbaik bagi kita. Memang secara mujmalnya, secara globalnya itu rukhsah itu sunnah, begitu ya. Karena rukhsah itu termasuk sunnah. Seperti itu. Tapi kan mohon maaf untuk yang mau bertanya, karena Al-Fakir sudah dipanggil orang tua Al-Fakir. Jadi insya Allah nanti pertanyaan selanjutnya di lain waktu ya. Karena ada yang lebih urgent, prioritas. Jadi kita lanjutkan di majelis selanjutnya. Ada akhiruhu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Akhirul kalam, Allahumma fiqh ila qawmin thariq wa ila liqa'il mutajaddid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.